Ya, Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk Ibu Bapak. Mari kita awali perkuliahan ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan seperti biasa yang beragama Islam membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Amin. Oke, baik. Ibu Bapak, untuk kegiatan hari ini itu adalah penguatan ya. Penguatan karena presentasi udah semua. Sudah Ibu. Presentasi udah bagus-bagus. Tinggal Ibu Bapak bisa menyalurkannya lagi untuk reputasi Ibu Bapak ya. Jadi jangan hanya sebatas tugas dan jangan sebatas tulisan, tetapi Ibu Bapak reputasi Bapak kalau misalnya dimasukkan dalam jurnal itu seumur hidup Ibu Bapak pasti mengenang gitu ya. Jadi saya anjurkan Ibu Bapak eh, lebih lanjut lagi dimasukkan dalam jurnal ya untuk Siap Ibu. membantu sekolahnya, untuk membantu kita sendiri ya. Lama-lama juga memang terbiasa untuk menyusun dari makalah ke jurnal. Itu biasanya ada ininya, ada formatnya ya. Jadi eh, ada batasan-batasan kata, misalnya di ada abstrak, ada apa. Nah, itu biasanya eh, kita ikutin, kita baca lama-lama kayak saya ya ini. Lama-lama tadinya saya nggak ngerti, nggak tahu juga ya. Apalagi masalah karya ilmiah PTK PTS, tapi karena seringnya saya mendampingi, seringnya saya mengikuti lomba-lomba dan sebagainya, dan saya kalau di LPMP memang jadi reviewer ya. Jadi setidak-tidaknya saya harus membaca dan menguasai ya. Nah, Ibu Bapak juga ya diharapkan karena Ibu Bapak nanti calon-calon magister eh, diupayakan, membiasakan, membudayakan ya untuk menyusun karya ilmiah yang dipublikasikan gitu ya. Jadi kalau dipublikasikan itu kan otomatis nama ibu bapak itu pasti ada gitu. Seluruh kalau di Sinta biasanya seluruh nasional pasti baca. Oke, untuk hari ini ya saya coba mengupas beberapa soal-soal kasus ya yang tahun lalu dan mudah-mudahan ini ya tahun ini juga gitu. Jadi nanti saya izinkan untuk share ya. Share kita bahas satu persatu soal-soal ya soal dan saya harapkan nanti Ibu Bapak kalau menulis saya tuh udah nawar ya menawar ke prodi ke ini ke, di fakultas katanya sudah disepakati bahwa ujian semester itu ditulis tangan ya. Padahal pengalaman yang kemarin aja ya, saya itu seminggu aja nggak bisa selesai. Kalau di kelas ini lumayan, cuma 20 sekian ya, 21. 21. Nah, kalau di IPS, Ibu Bapak,
52 Ibu. Tujuh, 70, 70 Ibu. 6, 76. Berapa Mm-mm. lama Ibu? Mohon maaf menyelesaikannya. Ya itu seminggu lebih. Dan itu pun banyak sekali karena banyak yang nuna-nunu, akhirnya tidak masuk tuh. Bentuknya itu, kalau di kelas ini nggak ada. Kalau di kelas sebelah, kelas filsafat, itu bentuknya beragam. Karena mereka ketidaktahuan, ke ini ya, tidak mengerti tentang bagaimana mengupload lagi dan sebagainya. Jadi mereka asal upload aja. Jadi yang 3-4 lembar dia foto ya, foto dijadikan satu, terus diupload. Bagaimana Ibu Bapak bisa baca nggak kalau misalnya 4 lembar dijadikan satu, terus diupload? Bingung kan? Itu bukan satu orang, dua orang saja, ya. Jadi ada sekitar 10-an ya. Ada yang terbalik-balik. Lembar pertama biasa, seperti biasa saya bisa baca. Lembar keduanya miring. Lembar ketiganya tumpuk-tumpuk gitu. Ini saya bilang, aduh, kayaknya saya share ulang, ini maksudnya apa gitu. Kalau saya tidak nilai, boleh nggak saya bilang gitu. Kenapa? Karena nggak sama sekali tidak terbaca. Yang ditumpuk-tumpuk ya di 4 gitu ya. Itu tidak terbaca. Terus kalau yang ini, Bu, saya ulangi lagi. Bagaimana sudah diulangi bagaimanapun itu kalau tidak paham tentang bagaimana mengupload, bagaimana ini sulit. Itu harus ada yang memang mendampingi sebenarnya. Itu bisa saja kan 24 jam sebenarnya. 24 jam kan bisa minta tolong gitu. Ide Ibu hanya Ini 10 menit loh Bu. Ya, apanya? ujian. Oh ya, Iya Ibu. Jadi kan kendala yang kami kalau hadapi seperti boleh saya sharing tidak Ibu. Jadi kendala yang kami hadapi sebenarnya kami sudah selesai sesuai waktunya Ibu ya, 1 jam dan ada 10 menit Ibu. Ternyata untuk upload itu rata-rata 13 menit Ibu. Jadinya lewat 3 menit itu kemarin. Seperti itu Ibu, karena memang apa sih ada kendala di cam scanner dan lain-lain. Terima kasih Ibu. oke, iya kalau yang di grup ini itu yang banyak yang tidak tidak bisa masuk ya. Jadi Ibu Bapak kalau misalnya nih dikasih waktu ngerjakannya berapa jam kemarin? Ya, 1 jam lebih sedikit Ibu ya, tidak sampai 1 jam 15 menit bisa itu Ibu. Tapi memang mohon maaf Oh, Ibu, itu soalnya memang cuma 5 Ibu ya. Tapi anaknya banyak Bu. Mohon maaf. iya beranak. Oh, bukan open book itu 24 jam. Bukan Ibu, hanya 10 menit. Udah Jadi tidak kesulitan lagi. kami waktu men-scanning itu Ibu ya. Scanning itu ternyata lebih dari 10 menit itu Ibu. Sedangkan waktu yang diberikan 10 menit untuk setelah itu LMS-nya langsung ditutup. Bukan itu bukan open book. Betul Ibu, open book Ibu. Open book Kesulitannya di upload-nya itu kemarin Ibu. bukan. Dikasih waktu open book untuk mengerjakan soalnya berapa jam? Satu Hanya satu satu jam jam, 30 Ibu, kurang dari itu Ibu ya. sejam Oh ya? setengah. Iya, betul. Betul Ibu. Oh, Jadi biasanya Pak, kalau open book itu kan berapa nih? Kalau tidak 24 jam. alhamdulillah. Saya saya lihat nanti coba lihat nanti di jadwal ya yang ini Eh, UTS mungkin Bu, itu. izin Bu, ini saya bawa jadwal nih Mm-mm. Bu. Jadwalnya Iya iya itu iya. kalau yang prinsipal itu kan hari Minggu ya. Mm-mm. Jam setengah 11, 10.30 sampai jam 12.30. Ini sudah termasuk menjawab dan mengupload Bu. Lewat dari jam itu nggak bisa gitu. Jadi kesulitan bagi kami seperti Hmm, itu. Jadi antara jawaban yang sempurna sama yang bisa upload itu jadi permasalahan gitu. Jadi kita kejar yang penting upload dulu lah gitu. hmm, gitu. Jadi permasalahan begitu, Bu. Terima kasih. Oh, cuma sejam lebih itu Iya Ibu, betul sekali. waktunya. 2 jam nggak full, Bu. 1 jam 30 Oke. Ibu. Ya, Ya, nggak 90 full menit tapi Ibu. ya. Termasuk 90 menit. Itu LMS-nya terbuka waktu jamnya dimulai Ibu. Jadi kalau belum jamnya tidak bisa kita membuka LMS Ibu. Terima kasih. Baik. Itu mungkin di ujian tengah semester.
Tapi kalau di Hmm. ujian semesteran, ini saya lihat waktunya memang 24 jam ya. Kalau saya lihat perhatikan jadwal. Eh, eh, Coba nanti saya lihat jadwalnya. Jadwal saya kirim ke ini deh, ke grup jadwal untuk ujian ya. Nah, terus kalau misalnya 24 jam, saya mohon Ibu Bapak bantu saya. Kalau misalnya sudah ditulis tangan, Ibu Bapak diketik ulang gitu. Ketik ulang itu nanti eh, apakah Ibu Bapak langsung di jawabannya juga boleh? Eh, karena saya sangat-sangat kesulitan apabila Ibu Bapak tulisan tangan, tetapi tulisan tangannya nggak terbaca gitu. Jadi saya kasihan juga kalau saya berikan, kan biasanya kalau guru itu, ini tidak terbaca, ya udah saya nggak usah kasih nilai. Saya nggak kayak gitu, gitu. Terima kasih. Jadi, jadi Izin Bu, nanti, Bu dosen, uh, kalau ya, kepastiannya itu hanya 2 jam atau 24 jam itu kira-kira kapan diperolehnya Bu? Takutnya nanti kita terlena dengan 24 jam ternyata hanya diberikan dalam waktu yang terjadwal itu Bu. Jadi kesulitan nggak bisa upload akhirnya gitu. Makasih. saya kirim deh, kirim jadwalnya, karena jadwal Ibu Bapak kan sama aja dengan jadwal saya ya. Tunggu, Sama Ibu, saya cari. seharusnya sama. Saya carikan dulu jadwal. Nah ini, saya kirim, Bapak Ibu coba diperhatikan. Sebentar, saya kirim ke, kayaknya 24 jam deh. Udah ya, saya kirim. Coba lihat, Cukup ya. lihat. eh, itu jadwal UAS. Nah, itu ntar 45 daring. Ini Yang mana Ibu? itu yang untuk khusus bahasa bahasa Inggris coba lihat. XN Ibu ya? SN Bu di Eh, hari Minggu eh, Ibu. Minggu 3 Agustus Bu, pukul 10.30 di layar berapa yang jam ini Bu. coba coba kita perhatikan supaya tidak kejebak Hanya lagi. hanya 2 jam ya. Masa 10.30 ya 2 jam Bu. 2 jam juga? Ah, ah. Oh, computer setting. 10.30 sampai 12.30 Bu. Tunggu, tunggu. Jadwalnya di mana sih? Sebentar, 10 XN. eh, Di lembar ketiga Bu. tunggu Coba dia satu. patuh di highlight, patuh dikasih lingkaran warna Oke, merah. siap siap siap. Hmm. Oh iya, 8 sampai 10 pendidikan di pendidikan bahasa Inggris tentang statistik. Oh, di terakhir ya itu ya. Yang sebelum terakhir Bu. Ini ada Oh ya, ya yang terakhir. yang Kalau di hari Minggunya yang terakhir. terakhir. Betul. Eh, Eh, jam kedua eh. Bu. Jam kedua. Iya, 2 jam ya. Iya, termasuk UTS kemarin seperti itu problemnya Bu. Kayak Iya gini. sama. Sama Ibu Jadi seperti ini Ibu. Jadi terkesannya kejar-kejaran antara jawab sama upload gitu Bu. Loh, Pantes banyak yang salah. Dikira 24 jam saya. Bukan, bukan. Walah, walah. Oke, oke, mohon oke izin deh Bu. kalau gitu. Mohon izin. Eh, Sekalian ini eh, Bu. eh, eh. Iya, Mohon Pak maaf Toto. ini apa Hmm? presensinya belum diupdate sepertinya Ibu ya. Karena dengan presensi itu nanti kita
tidak bisa membuka LMS Ibu, seandainya kurang dari 75%. Kemudian saya cek kemarin hal yang sama. Terima kasih Ibu Yun. Begitu. Oh, ya udah. Nanti saya coba Terima kasih Ibu. perbaiki kehadirannya ya. Di, oke. Kalau di sini kayaknya memang rajin-rajin sih. Kalau di filsafat itu yang kadang-kadang sampai 20 Banyak Ibu orang ya. gitu. Iya, karena kebanyakan paling. Ya, kalau di sini paling satu, dua, itu pun kadang-kadang kalau enggak. Nanti saya suruh perbaiki lagi di Terima ininya. kasih Ibu. Nggak apa-apa. Oke, baik. Karena cuma 2 jam, jadi Ibu Bapak supaya ada gambaran ya, tidak terlalu banyak membaca yang akhirnya tidak keluar gitu. Eh, jadi saya coba berikan kisi-kisinya ya untuk Ibu Bapak nanti bisa jawab. Oke, saya share dulu. Oke, Ibu Bapak, saya tidak akan menjelaskan dari awal. Biasanya kalau dari awal, apalagi materi sebelum UAS itu biasanya nggak terlalu, tapi ada ada sedikit-sedikitnya ya. Misalnya contoh ya, ini keluar lagi. Ini padahal ada di sebelum UAS ya. Landasan pendidikan. Tentang landasan pendidikan ada filosofisnya, landasan psikologinya, ada sosialnya ya, termasuk sosial budaya. Di sini ada kurikulum, ada politik, hukum, teknologi dan lainnya. Ini ada materi sebelum UAS ya. Jadi kalau di S2 itu kan tidak diminta apa itu definisi ini, apa itu ciri-cirinya, apa enggak ya. Tapi menalar tingkat tinggi namanya ya, soal tingkat tinggi atau hot gitu ya. Jadi eh, saya coba ya untuk ini lihat soal yang mm, terjadi sekarang ini ya, menguasai mata spiritual dan adversitas sangat krusial bagi guru ya. Ini sangat penting bagi guru untuk mempelajari ini ya. Makanya Ibu Bapak ada mata kuliah landasan pendidikan karena Bapak Ibu itu adalah calon calon bukan lagi ini ya. Jadi namanya magister, magister pendidikan itu lebih lebih ini lagi ya, yang berkaitan dengan pendidikan ya dalam melaksanakan tugas pembelajarannya. Nah, ini nanti misalnya di sini mengapa landasan-landasan yang ada ini filosofis, psikologi, teologi, spiritual ini memang sangat penting sekali ya bagi pembentukan kepribadian ya ataupun karakter untuk peserta didik kita ya. Jadi nanti ibu bapak pasti ini membutuhkan penalaran yang memang benar-benar selain pengalaman dan juga ibu bapak harus sesuaikan dengan memang teorinya ya, teori dari filosofis, psikologi, sosiologi ya. Kan ada tuh bahwa memang eh, seorang guru ya itu wajib hukumnya ya menerapkan seluruh daripada landasan ini ya pada saat ibu bapak melaksanakan tugas pembelajaran. Kenapa? Karena memang kalau misalnya ibu bapak salah satu aja ibu bapak di kelas tidak menerapkan misalnya
menerapkan masalah kurikulum, masalah spiritualnya ya, otomatis ini nanti berdampak pada peserta didik hasilnya bagaimana. Ya. Nah, makanya waktu awal-awal kita ingat ya, seorang guru itu ada 3 macam guru. Ada guru jadi-jadian, ada guru memang benar tapi setengah-setengah, ada guru yang memang benar-benar profesional benar gitu ya. Nah, jadi ini sangat menentukan karakter peserta didik ya. Nah, nanti Ibu Bapak dengan kajian teorinya dan sebagainya dijelaskan seperti ini. Nanti penjelasannya ada di bawah sebentar. Nah, ini nanti kita lihat sejauh mana ketiga landasan, landasan spiritual, kepribadian, dan psikologis ya, ini eh, telah dimanfaatkan dan dipraktekkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi Ibu Bapak jangan terlalu banyak mengarang, pointer-pointernya aja yang pengalaman Ibu Bapak ya. Misalnya mengenai psikologi anak itu wajib hukumnya si guru tahu untuk apa? Untuk bisa memberikan memfasilitasi pelayanan terhadap anak. Anak beda-beda ya. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, anak-anak yang memang sedang-sedang. Nah, itu yang harus dibedakan memfasilitasinya, jangan disamaratakan. Itu contoh ya. Contoh kalau filosofi, psikologi. Kalau sosiologinya apa? Sosiologinya ya di antara siswa misalnya tidak boleh ada yang struktur sosialnya tinggi, misalnya dari golongan elit atau misalnya golongan menengah atau golongan ini, biasanya golongan yang rendah itu untuk mengikuti diskusi dan sebagainya kadang-kadang tidak ini ya, tidak berani untuk mengemukakan pendapat. Ini, nah seorang guru itu wajib untuk bisa memberikan motivasi pada ini sosiologi. Sosiologi itu jadi semua itu di kelas ya, tidak ada ini, tidak ada tingkatan-tingkatan sosial sosial ekonominya gitu ya. Terus karakter karakter peserta didik ya, otomatis karakter peserta didik itu wajib hukumnya guru itu tahu ya. Nah, ini eh, ketiga ini bagaimana dipraktekkan di eh, kelas, bagaimana dampaknya terhadap pembentukan kepribadian atau karakter peserta didik. Nah, sekarang-sekarang itu banyak yang mengejar terhadap eh, apa namanya, akreditasi. Yang penting akreditasinya unggul dan sebagainya. Akhirnya tidak menghiraukan lagi karakter anak. Ini soal. Nah, ini jawabannya. Ya, pentingnya ya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kemampuan. Landasan sosiologi membantu landasan. Jadi landasan-landasan ini Ibu Bapak nanti dijelaskan satu persatu dengan singkat saja karena 2 jam. Landasan psikologi, landasan sosial bagaimana, landasan spiritual bagaimana. Dampak landasan psikologi, sosial, dan spiritual pembentukan karakter ya, meningkatkan kesadaran diri, empati, ini jawabannya. Nah, ini yang jawaban nomor 2. Nanti kita lihat soal nomor 2 itu ini nomor 1. Nomor 2-nya ya, relasi teknologi dengan pendidikan. Di sini revolusi teknologi informasi telah melahirkan produk fenomena ini ya, AI. Produk ini dalam waktu relatif singkat berhasil mengubah wajah paradig para peradaban modern dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Kehadiran AI
tersebut sangat antusias oleh berbagai kalangan. Nah, ini bagaimana? Terkesan terjadi apa namanya? Heroya ya. Jadi di sini Kemendikbud ya mulai memperkenalkan pembelajaran coding dan kecerdasan arti dan menengah. Fenomena ini memerlukan renungan dan respon kritis jernih, visionaris dan komprehensif, terutama ketika di beberapa negara maju mulai muncul gerakan apa namanya back to prefer ya di sekolah. Terkait dengan fenomena ini, jelaskan kontroversi penggunaan AI di kalangan pendidik dan peserta didik bagaimana, resikonya bagaimana, sikap kebijakan guru. Ibu bapak kan calon magister ya dalam menghadapi fenomena tersebut. Ya, itu soal berikutnya. Kalau kita lihat adanya ini ya, nah ini di kalangan pendidik dan peserta didik ya mempermudah proses administrasi pembelajaran seperti ya koreksi mengoreksi otomatis personalia materi dan manajer kelas digital, mempermudah akses ke informasi dan sumber belajar kapan saja. Tetapi resiko penggunaan AI secara masih dalam jangka waktu di kalangan peserta didik, ketergantungan tinggi terhadap AI dapat menghambat kembangan kreatif. Jadi Ibu Bapak, kalau misalnya memang ada soal seperti ini, Ibu Bapak sudah tidak usah cari-cari lagi lama karena ini kan 2 jam. Kalau 2 jam, oh iya, Ibu Bapak kan sudah ini misalnya udah ada lah sedikitnya penjelasan ya. Jadi Ibu Bapak eh, tinggal kan kalau tulisan berarti Ibu Bapak lihat yang penting-pentingnya aja. Sikap guru dalam menghadapi fenomena adanya AI ini sikapnya bagaimana ya? Menjadi kunci, gunakan sebagai alat bantu bukan pengganti, sebagai alat bantu aja. Kadang-kadang kita memang sering apa namanya? Sering terlena apa-apa akhirnya kita tidak menggunakan ini ya pemikiran yang kritis dan sebagainya. Udah ada ini aja, ada ya di ini ya teknologi yang kini ya. Itu akhirnya yang biasanya ibu bapak kritis, ibu bapak menyusun kalimat-kalimat dan sebagainya itu mudah dan sebagainya, akhirnya ibu bapak udah terlena gitu. Akhirnya bukannya tambah pintar malah tambah tidak ada lagi kesempatan untuk mengasah kecerdasan kritisnya ibu bapak. Juga anak-anak seperti itu. Ini ya dampaknya banyak di sini ada dampaknya. Hmm, oh bukan landasan ini bukan. Iya resiko ini udah kita lihat yang soal berikutnya. Ini satu. Ini dampak fisiologi fenomena artikel. Nah ini yang ketiga soalnya yaitu penyebab pelanggaran etika pada perspektif ya landasan pendidikan di mana adanya pendidikan tinggi yang seharusnya berpijak pada cinta akan kebenaran, tetapi pragmatisme dan tekanan target kinerja seringkali menggantikan idealisme ilmiah. Terjadi pergeseran tujuan pendidikan tinggi dari pengembangan ilmu menjadi sekadar memenuhi peringkat publikasi atau akreditasi dan sebagainya ya. Juga beban target publikasi ilmiah yang terlalu ini tinggi ya
di perguruan tinggi dosen-dosen wajib eh, tiap semester menyusun jurnal terindeks Scopus dan sebagainya karena adanya target banyak sekali plagiat dan sebagainya. Ini adanya ini AI ini yang di mana perguruan tinggi itu ada ini yang terakhir ada banyak perguruan tinggi yang memang soalnya itu eh, menyimpang ada setelah ada penelitiannya ada 10 perguruan tinggi yang ternama terbaik malah diketahui menyimpang. Banyak penyimpangannya itu misalnya jurnalnya ya, terus publikasi ilmiahnya dan sebagainya ini banyak sekali di karena apa? Karena apa namanya? Mengejar target gitu. Kadang-kadang tidak transparansi ya. Nah, ini yang terjadi di pendidikan, terutama di perguruan tinggi ya. Ini learning tunggu. Berarti kita lihat jawabannya itu biasanya di bawah. Oke, bukan ini berarti bentar. Ini nomor satu, ini nomor dua soalnya, ini nomor tiga soalnya. Jadi di mana adanya pemerintah menginginkan ya Kemendikbud yang baru memiliki tendensi tidak mengubah kurikulum yang berlaku yang sekarang ya, tetapi memperkenalkan kebijakan deep learning. Setiap kebijakan tentu memberikan implikasi. Nah, bagaimana prospek kebijakan tersebut dalam konteks implementasi kurikulum yang sedang berjalan? Dan hambatan dan bagaimana peluang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa dari adanya keharusan seluruh satuan pendidikan ya itu menerapkan model pembelajaran deep learning dengan kurikulum yang tidak berubah ya walaupun memang namanya belum ini ya belum resmi. Tapi kemarin saya lihat ada di grup Widya Suara itu kurikulum udah ini ya, udah ada, tapi saya belum buka. Nanti saya buka dulu. Baru-baru 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi kurikulum dari PAUD sampai SLTA itu udah ada. Jadi apakah namanya itu sama atau namanya memang tetap kurikulum nasional ya. Eh, eh, Nanti ibu bapak eh, yang di planning itu dipersiapkan aja. Jangan sampai nanti keluar ibu bapak belum paham banget ya tentang di planning. Karena hanya beberapa sekolah saja yang sudah dapat ini sosialisasi di planning. Apalagi kalau yang di daerah-daerah terpencil kayak Pak Toto itu pasti tidak mungkin akan terjamah ya dengan kebijakan-kebijakan baru yang biasanya perantaranya itu lewat LPMP ya, Tapi lewat tetap berdoa LPM. kami Bu Yuyun, tetap berdoa semoga mendapatkan secepatnya. Terima kasih, amin. Amin, amin. Kenapa? Karena
Saya juga pengalaman ya, pengalaman baik saya sebagai Widya Suara LPMP di Papua, LPMP di DKI ya, itu ya yang swasta itu ikut nunut gitu, nunut tuh apa ya, ikut nimbrung ke negeri, negeri dijadikan piloting. Nah itu nanti yang swasta di sekitarnya itu eh, ikut di situ. Tetapi pada kenyataannya ya, ini yang pengalaman saya, setiap ada kebijakan baru itu seperti itu. Nah yang dari swasta itu kan seharusnya pendampingan itu misalnya 6 kali gitu ya, sampai tuntas gitu, sampai selesai. Nah dari swasta itu biasanya yang mengirim utusan yang pertama misalnya bagian kurikulum, wakasek kurikulum. Nanti yang kedua itu ganti lagi orang. Yang ketiga ganti lagi orang. Bagaimana mau bisa memahami ya? Itu pengalaman saya. Jadi swasta itu biasanya nunut gitu. Yang dijadikan piloting itu biasanya negeri-negeri. Mohon Nah, dibantu dah, Bu nantinya, Dokter. Mohon dibantu. Terima kasih. oh, boleh-boleh. Pak Toto, boleh daring. Nanti Pak Toto kumpulkan sekolah swasta yang ada di sekitar Pak Toto, baru nanti saya boleh memberikan daring tentang deep learning. Siap-siap. Gak apa-apa ya. Heeh, jadi nggak usah mikir bayaran dan sebagainya nggak. Heeh, bagaimana konsepnya di deep learning, bagaimana menerapkannya dan bagaimana membuat modul atau RPP-nya model deep learning. Gak apa-apa. Silakan nanti kapan Pak Toto bisa ada waktu mengumpulkan, baru nanti daring aja. Karena kalau saya ke Pak Toto jauh banget, daring juga bisa Siap, Ibu. ya. Oke, memang harus menjemput bola kayak gitu. Nah, jadi ini tuh kan hanya beberapa sekolah. Saya lihat di DKI lagi gencar-gencarnya ada sosialisasi di planning ini, ya. Memang ini yang harus ibu bapak tahu ya. Apalagi ini kebijakan baru dan bapak ibu juga calon pasca pendidikan ya, pasca sarjana pendidikan. Nah ini nanti ibu bapak di banyak di Google di apa atau nanti saya share materi ini dan ibu bapak jawab, jangan sampai nanti ibu bapak dosennya siapa kok di planning aja nggak ngerti gitu kan. Padahal ada kurikulum nasional kan di dalam sub pembahasannya gitu. Yang tentang di planning itu kita lihat di sini. Nah ini kurikulum Merdeka memang sudah memberi ruang untuk pembelajaran berbasis keterampilan berpikir tingkat top. Kan tadi bagaimana fenomenanya ya. Eksploratif berbasis proyek ya. Pendekatan deep learning angka akan memperkuat pelaksanaan kurikulum. Ini secara lebih bermakna. Bukan hanya formalitas capaian kompetensinya. Deep learning mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, mengaitkan konsep antar bidang, belajar untuk memahami bukan sekedar menghafal. Jadi ini penguatan peran guru sebagai fasilitator, guru tidak lagi menjadi pengisi pengetahuan, melainkan pembimbing. Di dalam deep learning itu ciri khasnya yaitu bermakna yang pertama ya. Bermakna itu eh, siswa itu jangan hanya cuma mengetahui gitu, tetapi siswa itu memang konsep itu memang oh iya kayak gini gitu. Jadi jangan menerapkan pembelajaran itu hanya sebatas tahu gitu, tahu konsepnya ya, tetapi harus anak itu memang oh iya perlunya mempelajari ini tuh kayak gini loh gitu. Sehingga nanti anak kalau misalnya ditanya atau ada di dalam ulangan itu dia ada gitu. Oh iya, kalau
perlu misalnya memang itu pengetahuan, tetapi ibu bapak coba ini kebermanfaatannya tentang mempelajari ini tuh itu terus disosialisasikan setiap ibu bapak mengajar ya. Manfaatnya untuk apa dalam kehidupan dan sebagian supaya bisa bermakna ya. Seperti itu. Terus yang keduanya di planning itu eh, kalau yang terakhir itu menggembirakan, apa pembelajaran wajib ini menyenangkan ya. Apa tuh yang keduanya apa? Saya lupa lagi. Yang ketiga itu yang menyenangkan ya, bermakna, Ada tiga, Bu. menyenangkan. Ada tiga, Bu. Sebentar, Yang Mindful, Ibu. satu joyful, meaningful, Bu. itu apa? Kan tadi menyenangkan, bermakna, sama berkesadaran, Bu. Ya, Awareness berarti itu ya, awareness. berkesadaran itu bahwa Ya. memang mempelajari mempelajari materi yang kita ajarkan itu memang eh, sangat diperlukan gitu ya oleh anak gitu. Kalau menyenangkan itu maksudnya ibu bapak kalau mengajar ya jangan menekan anak, jangan memberikan kesan eh, si anak itu wajib tahu gitu. Eh, Kadang-kadang kan gini, apalagi guru bahasa Inggris, ada PR membuat kalimat ini. Nah, besok paginya ketemu lagi dengan bahasa Inggris. Mana PR-nya keluarkan ya. Nanti coba satu persatu jawab. Nah, itu sudah menekan sebenarnya, tidak menyenangkan. Kondisi seperti itu dalam pembelajaran itu tidak boleh ya. Jadi Ibu Bapak, kalau toh misalnya ada PR, ada tugas dan sebagainya, buatlah bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan anak gitu. Kesannya itu berkesan dengan menyenangkan, jangan penekanan ya. Jangan mempersulit, jangan penekanan dan sebagainya. Jadi sekarang itu tidak lagi berlaku bagi guru-guru yang setiap harinya minta PR-PR kepada si siswa ya. Heeh, dengan penekanan-penekanan. Apalagi guru SD misalnya. Guru SD itu guru kelas ya. Belum apa-apa ya, keluarkan PR-nya ya, buku PR-nya. Nah, udah itu. Tidak ini itu kalau di awal sudah memberikan pesan tidak tidak menyenangkan otomatis ya. Itu pada saat pembelajaran sebentar ya. Saya bawa minum enggak? Sebentar. Jadi tiga berkesadaran, bermakna, jadi punya kesadaran sendiri bahwa mempelajari sesuatu pelajaran itu dia butuh gitu. Jadi jangan ibu bapak tidak dijelaskan tentang itu tadi manfaat terutama ya manfaat mempelajari ini. Kadang-kadang guru itu tidak dijelaskan untuk apa dalam kehidupan sehari-harinya ya. Itu ya. Sehingga memang di dalam pembelajaran apapun ya kita eh, diharuskan oleh pemerintah ya si guru dalam mengajar itu harus menggunakan pendekatan deep learning. Jadi yang tiga tadi ya bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Eh, saya kalau diklat ya sama guru-guru di sini di Papua juga banyak yang minta deep learning. Ibu bapak ada nggak kalau misalnya selesai terutama yang guru-guru SD terutama ya. Itu kalau ibu bapak ada bel jam terakhir itu Bel hore pulang tuh Bu ya. gitu, seneng banget Bel pulang Bu Jujun. ya. Bel
pulang atau misalnya bel Iya, mereka malah istirahat, senang loh, Bu. itu Dia senang. malah Kenapa? Kenapa? Karena kita harus introspeksi diri tuh si gurunya. Berarti kita tidak disukai atau bagaimana gitu ya. Jadi atau memang jenuh. Heeh. Kalau kejenuhan, otomatis si anak itu pasti ini apalagi dijejalin dengan harus itu ya, dengan otak gitu ya, pikiran, matematika harus ini harus itu segala macam. Oh, ini nggak mungkin ini ya, si anak pasti di dalamnya itu kayak penjara. Kapan selesai, kapan istirahat, kapan pulang, pasti kayak gitu. Nah, pernah tidak ibu bapak ngajar di kelas, terus bel berbunyi, tapi akhirnya si anak-anak itu oh, oh, kayaknya kayak kayak merasa ini ya, eh, loh. jarang, Bu, yang seperti Ibu, jarang, Bu. Iya, Bu. Kebanyakan mereka senang kalau bel berbunyi, "Alwe, pulang," gitu. Nah, gitu benar. Nah, jadi saya kan tanya tuh waktu kemarin di sebentar, oh, baterainya habis sebentar. Saya saya kan mengadakan ini workshop deep learning di SMA 3 di Jakarta. Saya tanya ke guru-gurunya, ada nggak ibu bapak guru kalau yang bel itu merasa anak-anak kok kayaknya kurang gitu, atau bersorak-sorai gitu. Tidak ada Bu, dia ketakutan sama gurunya. Oh iya, terus saya bilang, saya katakan lagi, ada nggak yang merasa anak-anak kalau misalnya istirahat itu, lah Bu, ini kan masih ini gitu. Tidak ada juga Bu, Bu. Anak-anak di sini itu pada takut gurunya gitu. Loh, kok gitu? Jadi dia istilahnya memang mungkin merasa tertekan, tapi ketakutan dengan gurunya akhirnya ya udah diam-diam aja, lebih baik diem gitu kali si anak ya. Ini kembali ke deep learning ya. Jadi peran guru itu, bahwa guru itu bukan sebagai penceramah ya, sebagai pengisi materi, konsep-konsep dan sebagainya tidak. Tapi bagaimana di kelas itu membuat anak itu senang dan sesama teman-temannya juga saling ini ya, saling memperkuat. Ini jawaban yang nomor tadi, nomor 3 atau nomor 4 ya? Satu, ini ini jawabannya, dampak landasan, ini jawaban. Ini nomor 2, nomor 3 ini penyebab pelanggaran etika di 10, ada 10 perguruan tinggi nih. Jadi eh, ini jawabannya. Ini deep learning. Nah, yang ini tentang masalah yang belum kita dari UAS ya, ujian tengah semester itu ininya ini bahannya. Setelah UAS itu kan ada ekonomi pembiayaan, ada teknologi, relasi teknologi, ada definisi sosial, kontribusi sosial. Ini tadi dari nomor 1, 2, 3 itu ada di nomor 1 tadi soalnya. Termasuk budaya, kontribusi nilai-nilai budaya, ya itu kan pembentukan karakter itu ya. 1, 2, 3, 4 ada di nomor 1. Nomor ini definisi kurikulum pembelajaran model-model itu di deep learning tadi ya. Ada sikap perilaku. Nah, ini sikap perilaku profesional manajerial ini
di yang tadi perguruan tinggi. Eh, eh. Jadi dari adanya sub-sub pokok bahasan yang ada setelah ujian tengah semester UAS, itu kan ini ya, yang belum diulangan kan yang ini. Nah, bentuk tadi nanti ujiannya adalah ujian open book, tetapi Ibu Bapak tadi sudah saya berikan ininya ya, kata-kata kuncinya supaya Ibu Bapak tidak terlalu lama gitu mencari-cari jawabannya. Kalau ini hanya sebatas Ibu Bapak nanti tadinya saya cari-cari ya, cari-cari soal-soal karena ini tim jadi soalnya memang diberikan oleh koordinator landasan pendidikan. Hmm, ini ada beberapa kasus tapi yang terutama adalah yang di atas ya. Oke, Ibu Bapak, sebelum eh, ini ada yang mau ditanyakan tentang eh, penguatan ya, penguatan untuk bahan ujian akhir semester UAS ya. Dan Ibu Bapak mohon maaf kalau misalnya eh, saya di kemarin itu di filsafat saya jelaskan gini tapi tidak untuk di-share karena eh, ada beberapa soal yang memang diambil dari sini. Jangan sampai nanti lo kebuyun share gitu. Sementara soalnya belum keluar gitu. Makanya saya memberikan penguatan aja ya supaya Bu Bapak oh ya ini yang kemarin dijelaskan gitu sama Bu Yuyun dan sebagainya. Yang ini tuh soalnya tidak tidak kelihatan soalnya. Sebentar. Harusnya ada soalnya dulu baru ini. Penyebabnya apa? Soalnya kok enggak ini. Kalau ini kan ada soalnya. Kurikulum. Nah, ini soalnya baru kelihatan. Sikap dan perilaku profesional pada lingkungan pendidikan. Ini soalnya 10 universitas papan atas di Indonesia termasuk UI, UGM dan sebagainya ya, terindeks melanggar etika penelitian berdasarkan indeksasi Research Integrity Rate Index ya, pada level tertinggi dan tinggi. Fenomena ini menunjukkan sisi gelap ketidakprofesionalan dan ketidaketisan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara operasional dikelola dan dilaksanakan oleh para akademi. Ya, ahli pakar terpilih yaitu di universitas ini. Yang seharusnya memang sikap sebagai profesional di lingkungan pendidik itu harus bagaimana akan ada di dalam undang-undang juga. Nah, ditinjau dari perspektif landasan pendidikan, hal itu terjadi karena apa? Sebab penyebabnya itu apa? Dikarenakan apa? Kalau seperti ini. Dan jelaskan menyikapi fenomena ini, fenomena yang terjadi, yang tadi itu bahwa penyebabnya yaitu tadi saya sudah jelaskan. Nanti saya lihat lagi supaya connect, supaya runut. Nah, bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut ke masa depan ya tentang masalah ini? Ada ini 10 universitas ternama di Indonesia itu mungkin Ibu Bapak juga udah tahu ya. Itu mengejarnya apa tadi? Kalau kita lihat di jawabannya di sini, nah ini
penyebab pelanggaran etika penelitian dari perspektif landasan pendidikan, ya, dari eh, seharusnya etika profesionalisme seorang pendidik gitu. Itu eh, dituntut tadi. Jadi setiap perguruan tinggi itu berlomba, terutama yang punya nama itu berlomba, di mana dosen-dosennya itu wajib. Satu, diwajibkan untuk membuat jurnal tingkat internasional. Eh, Scopus itu ya. Scopus 1, Scopus 2 itu mahal banget. Nah, karena dituntut untuk membuat jurnal, ya, otomatis dosen-dosen itu berbagai macam cara gitu untuk bisa tembus ke Scopus, ke jurnal internasional. Kenapa? Karena kalau misalnya si dosennya tidak meneliti tingkat internasional, otomatis itu nama nama eh, universitas itu akan turun. Yang pertama, yang keduanya itu akreditasi unggul sekali, ya, ada unggul. Itu akan nurun juga kalau dosennya itu tidak meneliti dan tidak menyusun jurnal internasional, ya. Jadi di saya rasakan sekali kalau di Papua itu sangat sulit. Saya kan mengelola perguruan tinggi, ya. Jadi sangat-sangat sulit sekali untuk Bapak Ibu dosennya untuk menerbitkan, ya, adanya jurnal internasional atau Scopus. Yang pertama, penyebabnya adalah mahal. Yang kedua, ada ini, tidak ada waktu karena dosen di sini sedikit. Selain sedikit, juga mahasiswa perbandingan dengan eh, rasio antara dosen dengan mahasiswa itu kadang-kadang tidak sebanding gitu, ya. Bagaimana mau menulis, bagaimana mau meneliti, sedangkan beban pekerjaan, ya, ngajarnya saja misalnya eh, kadang-kadang ada yang sampai 20 SKS, ya, kayak kayak guru yang pembimbingannya itu paling sedikit, kalau di kampus saya, ya, setiap dosen itu 15 siswa, eh, tiap semester. Nah, itu banyak sekali mahasiswa, karena mahasiswa banyak dari pegunungan, ya, dari Wamena yang sering-sering ada OPM itu, ya. Nah, itu kan sangat-sangat sulit untuk menyambung kalimat dan sebagainya, ya. Jadi membutuhkan seorang dosen yang memang super super sabar dan sebagainya. Bagaimana mau menulis tentang jurnal, mau nasional aja susah, apalagi Scopus yang puluhan juta. Scopus itu kalau tidak salah 20, 20 20 betul, Bu. 20, Terakhir kami oh, cek. 20 juta memang. Nah, di sini gajinya saja kadang-kadang pas untuk biaya hidup di sini kan tinggi. Beda dengan di Jawa. Jadi kalau misalnya gaji 5 juta, nggak cukup lah. Untuk menyisihkan jurnal-jurnal, nggak mungkin bisa. Makanya kalau di Papua itu jarang sekali perguruan tinggi dengan akreditasi unggul, misalnya A, unggul itu A. Itu tidak jarang, kecuali Uncen. Kalau Uncen kan memang disuplai, dibantu. Kalau PTS-PTS jarang, ya. Jarang yang bisa kayak Gunadarma ataupun apa, nggak ada, ya. Di sini PTS-PTS-nya, ya, yang penting mah bisa jalan, bisa hidup, bisa ini. Ada yang tingkat, ada di Sorong, ya.
Unimuda, Universitas Muhammadiyah. Itu yang mulai bisa ada menyamakan sedikit dengan Jawa. Misalnya jurnalnya apanya itu ya. Cuma itu pun tidak setaraf lah. Se- Cuma baru sedikit gitu. Jadi memang kalau di sini kenapa sampai eh, perguruan tinggi ternama itu banyak plagiat di dalam ini mempublikasikan karya-karya ilmiahnya ya. Terus daripada tidak dan terus dituntut, otomatis lebih baik suruh orang atau misalnya lihat punya orang kan gitu ya. Itu yang memang terkadang dilema yang eh, di lain pihak tidak sesuai dengan etika, di pihak lain dituntut gitu untuk memang setiap semester harus punya jurnal internasional kalau yang sudah doktoral gitu. Dan di sini kurangnya ketahanan moral dan pengendalian diri ya. Ini juga berperan sekali. Budaya akademik di beberapa institusi kurang menekankan integritas dan transparansi. Memang benar. Eh, Memang di perguruan-perguruan tinggi ya banyak yang kadang-kadang cari sampingan-sampingan dan sebagainya itu ya tidak mengenal lagi ada apa namanya istilahnya itu tentang bagaimana etika sebagai seorang pendidik dan sebagainya itu di diabaikan ya untuk supaya bisa menuntut memenuhi peringkat ya peringkat di nasional. Jadi yang ini yang terutama nanti Ibu Bapak tambahkan aja jawabannya ya dengan yang lainnya silahkan ya. Yang terpenting kata kuncinya udah saya sampaikan ini jangan panjang lebar tapi tidak ada kunci jawabannya itu tidak mengena itu ya. Bu izin kalau kaitannya Nah, dengan oke deep learning karena apa itu Bu? Bang. Ya, Apa itu? kaitannya dengan deep learning tadi Bu, belum disinggung mendalam tuh Bu. Gini-gini. Ini kan saya di sini tadi. Nah, apa? Ini soalnya. Terus ini juga soal. Ini soal yang keempat, deep learning. Deep learning kan ada kurikulum. Di kita itu nomor berapa ya kurikulum ya? Kalau tidak salah, kurikulum itu Astri Ungu itu yang kurikulum. Nah, pembelajaran mendalam. Bu Astri yang menjelaskan. Karena memang ada di nomor 9 juga kurikulum ada. Di kurikulum. Nah, jadi kurikulum kita walaupun udah ganti menteri, kurikulumnya kayaknya tetap kurikulum nasional ya. Tetapi pemerintah menginginkan agar kita ya memperkenalkan itu kebijakan di planning, pendekatan di planningnya di setiap pembelajaran. Heeh. Nah, jadi kebijakan tentang implikasi dari pendekatan di planning itu bagaimana ya? Ini salah satu soal di planning itu. Karena pemerintah itu lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang di planning ya. Jadi otomatis ya, masuk dalam soal gitu. Nah, nanti ibu bapak secara mendalam cari ya, cari di pendalaman di planning. Ini maksudnya. Jadi satu persatu, Baik Bu, pointer-pointer makasih Bu. gitu. Ya. Nah,
Jadi dengan yang tadi beda lain. Soalnya kan tadi ada 4 kalau tidak. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Soalnya beda-beda. Kalau yang semuanya yang 4 itu ya sesuai dengan yang kita bahas sebelum UAS. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini jawaban-jawaban di kata kuncinya. Ya, kata kunci dari keempat jawaban. Nah, jadi tadi saya jelaskan di awal ya, materi yang belum kita ujiankan, ini yang ini. Materi nomor 1. Bukan nomor 1 sebenarnya nih, nomor 9, 10, 11, 12 sampai ke berapa. Tapi saya urutkan aja dari setelah UAS. Jadi pertemuan ke-8 atau 9 ya. Nah itu, ini kan eh, yang eh, bahan untuk ujian akhir semester ini. Tadi nomor 1, 2, 3, 4 itu ada di nomor 1. Nomor 5 itu kurikulum. Nomor 6 itu ada di nomor 3. Di planning itu nomor berapa? Nomor 4. Itu di ini, di nomor 5 ini. Materi ini. Materi yang belum dibahas. Kalau ini saya biasanya setiap tahunnya saya susun studi kasus supaya kalau misalnya diminta untuk menyusun soal, ada bang soalnya gitu. Tapi ini nggak terlalu ini kalau sekarang kayaknya sama hampir sama. Ini juga tentang eh, soal-soal. Lalu ada studi-studi kasus, saya kumpulkan gitu. Hmm. Tapi yang terpenting yang tadi ya, Ibu Bapak, eh, eh, yang 4 tadi, eh, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang masalah tadi. Hmm. Bu Dokter Sebelum Yun, ini. mohon izin. Ya. Ya Bu Yun, ini berkenaan dengan UTS dan UAS. Ya UTS yang kemarin kami lakukan ini Bu Yun, tadi Ibu juga menyampaikan mengenai studi kasus ya Ibu. Yang kami alami itu kami terjebak dengan teori-teori Ibu dengan waktu yang 2 jam itu sehingga kami kesulitan kadang-kadang kesulitan mencari kata kuncinya untuk menyelesaikan studi kasus itu Ibu. Itu yang terjadi di UTS kemarin itu Ibu. Bagaimana supaya lebih efisien gitu Bu menggunakan waktu dan langsung kena ke target. Hmm. Makanya sekarang saya udah berikan kata kuncinya itu. Kata kuncinya kan saya sudah berikan tadi jawabannya. Nah, tinggal ibu bapak, tinggal oh ya dari Bu Yuyun itu tentang masalah ini dicatat gitu supaya nanti ibu bapak tinggal kembangkan aja dengan bahasa sendiri. Yang tadi kan udah Betul, betul ini Ibu. tuh, udah lengkap tuh kata-kata kuncinya. Yang UAS juga kayaknya udah deh. Saya waktu tatap muka. Nah, ibu bapak, apalagi udah pasca ya. Itu kalau misalnya ada penjelasan tentang penguatan, di ini aja diambil kata-kata kuncinya. Kata kuncinya mak ya waktu itu. Nah, ibu bapak tulis kata kunci, oh ya yang ini. Nah, jadi kata kuncinya tinggal lihat oh ya kajian teori tentang ini tuh apa ya gitu. Atau misalnya tadi di planning, Bapak Ibu harus benar-benar menguasai di planning kalau mau jawabannya iya bener gitu. Oke. Nah, kenapa sih pemerintah menginginkan adanya tadi di planning? Nah, kalau orangnya tidak ngerti tentang di planning, harus Ibu Bapak tulis dulu di planning itu di dalamnya apa maknanya. Oh, maknanya ber
kesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Tinggal di ini nantinya. Tinggal dijelaskan satu persatu ini Lebih apa. sederhana ya Ibu ya. Eh, Kadang-kadang kami iya, berpikirnya kalau terlalu complicated gitu Ibu. Jadi lihat misalnya gini, yang ini contoh. Ini contoh ya, yang tentang soalnya mana coba? Soal eh, nah ini contohnya soal nomor 1. Mempelajari menguasai mata kuliah landasan pendidikan yang meliputi ini. Nah, ini semua kurikulum, politik, teknologi, dan adversitas sangat krusial bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, mengapa landasan psikologi, sosial, dan teologi atau spiritual sangat penting bagi pembentukan kepribadian, ke karakter peserta didik? Nah, Ibu Bapak kan otomatis kalau misalnya tidak mengerti tentang psikologi, sosial, spiritualnya, ini tidak akan bisa paham. Jadi, Bapak Ibu eh, mengerti dulu psikologi itu untuk ke pembelajaran itu untuk apa? Nah, kan mengenal tentang pribadian anak. Sosiologi untuk apa? Untuk apa namanya? Penyetaraan atau penyamaan ya, memfasilitasi anak tidak ada tingkatan-tingkatan dan sebagainya di dalam kelas ya. Nah, spiritual otomatis untuk apa? Dalam pembelajaran. Gitu aja. Jadi kata kuncinya benar-benar tahu bahwa psikologi, sosial, teologi, atau spiritual itu benar-benar membentuk kepribadian atau karakter peserta didik sebenarnya. Tinggal kita eh, menjawabnya mengapa gitu. Nah, seorang guru pasti bisa kalau kayak gitu. Nah, berarti lebih sederhana ya Bu Yuyun ya. sederhana kalau kita tahu soalnya. Nah, ini contoh. Sejauh mana ketiga landasan tersebut telah dimanfaatkan dan dipraktekkan dalam proses pembelajaran di sekolah? Nah, kalau seorang guru yang memang benar-benar profesional, ya, udah tahu landasan psikologi, sosial, dan spiritual itu dimanfaatkan pada saat proses pembelajaran. Misalnya, yang pertama, eh, istilahnya itu kalau apa namanya? Eh, pra bukan pra pembelajaran itu yang 5 menit atau 10 menit itu apa? Lupa. Persepsi, Bu. Ngomong apa Nah, Ibu? nah, di apersepsi otomatis anak disuruh Berpersepsi. berdoa kan gitu. Betul Untuk Ibu. apa? Untuk mengenal spiritualnya. Heeh. Terus misalnya lagi psikologi anak. Nah, pada saat misalnya kegiatan inti, otomatis si guru itu eh, di dalam proses pembelajaran ya harus mengenal anak per anak, jiwa anak satu persatu ya gitu. Anak misalnya SMP itu beda perlakuannya dengan anak SD. Perlakuannya beda dengan dan juga setiap anak di kelas juga akan berbeda gitu. Ada anak yang lambat, ada yang cepat, ada yang eh, beda-beda. Ibu bapak kan pengalaman lah bagaimana melihat anak. Itu kan otomatis ibu bapak kalau pengalaman kayak gini turunkan jangan mengarang kanan kiri. Jadi dari ini aja gitu. Dampak terhadap pembentukan kepribadian karakter peserta didik. Nah, ini karakternya, kepribadian. Otomatis si guru itu memang wajib hukumnya ya untuk membentuk anak yang tidak berakhlak menjadi berakhlak. Anak yang tidak etis menjadi beretis. Ini kan karakter peserta didik membentuk si anak itu jangan hanya yang tidak tahu menjadi tahu aja tidak, tetapi anak yang tidak bermoral menjadi bermoral, anak yang tidak etis menjadi beretis atau bersopan santun gitu kan. Jadi ini
dilihat kata kuncinya itu aja. Kalau saya misalnya satu dua baris, kalau memang pas ya udah oke. Tapi kalau satu halaman tapi tidak mengena kata kuncinya ya udah otomatis itu nggak bisa. Itu yang terjadi kemarin Ibu, karena kami coba berdasarkan buku dari Bapak Dokter Widodo yang Ibu sarankan itu gitu. Maunya keren malah kebingungan kita Bu, saya khususnya Bu. Mohon maaf. Ya kalau misalnya untuk sekarang itu hanya untuk memberikan itu aja, eh, memperkaya kita aja untuk baca. Oh, seperti itu Tapi Bu ya. kalau untuk ujian, Ibu Hmm, Bapak jangan terlalu terlalu banyak, ini bukan saya melarang membaca buku, bukan. iya, iya. Tapi dalam kondisi Ya apa Ibu? eh, waktu yang Terbatas Ibu. terlalu sempit, Hmm. terbatas, jangan buka-buka buku lagi, enggak Iya, gitu. jadi kita asik Itu nanti betul Ibu. habis nanti Kita terlena dengan tulis habis. menulis Bu sampai 3 jam Wah, Bu. Ternyata sudah tutup jangan, LMS nih Bu. jangan. Bapak, Ibu, mana dikatakan tak kuncinya ini, kata kuncinya mana? Tulis dulu. Oh, iya. Pengetahuan Ibu Bapak aja udah nyampe ke situ. Mungkin kalau di planning tadi saya katakan. Nah, kalau nanti keluar di planning, Ibu Bapak tinggal menambah wawasan tentang memperdalam di planning gitu ya. Misalnya nih, bagaimana rancangan di planning? Contoh aja ini mah ya. Misalnya, merancang aja di planning yang ini, Ibu Bapak sudah disiapkan ya rancangannya. Kalau misalnya memang ada keluar, mudah-mudahan keluar gitu. Hambatan dan peluang dari peningkatan kualitas pembelajaran untuk supaya anak berprestasi belajarnya bagaimana. Nah, ini dari deep learning ini, misalnya tadi bermakna, berkesadaran dan menyenangkan itu bagaimana gitu. Untuk bisa membentuk prestasi belajar anak. Karena belajar itu tanpa tekanan anak akan leluasa mencari ilmu atau mendapatkan konsep itu leluasa. Tapi dengan tekanan anak tidak akan eh, ini bebas untuk mencari konsep. Gitu. Makanya di dalam deep learning itu banyak sekali model-model untuk supaya si anak itu bisa mencari sendiri gitu, mencari konsep sendiri gitu. Terus dengan model yang menyenangkan ya, sama temannya saling sharing dan sebagainya, bagaimana supaya bisa menyenangkan dan ibu bapak juga jangan sampai apa namanya setiap masuk itu ada ice breaking ya, ice breaking jangan lama-lama. 2 menit, 3 menit udah cukup ya. Seperti Ice senam itu breaking Bu untuk ya. mencair, Seperti senam yang Ibu berikan ya. untuk mencairkan situasi gitu. Heeh. Tapi kita Bu, Jangan ujuk jadi kita melupakan anak-anak tuh. sampai target-target gitu. Kita yang penting sekarang itu yaitu si, si anak itu bagaimana bisa kondisi menyenangkan saat pembelajaran. Karena dalam penelitian itu bahwa si anak kalau kondisinya happy-happy itu pencapaian tujuan pembelajaran akan tercapai. Tapi kalau si anak dalam kondisi tertekan, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Itu menurut penelitian. Jadi kata-kata kuncinya, tolong Ibu Bapak, makanya kalau saya jelasin, lihat kata-kata kuncinya, jawabannya bagaimana, kata kuncinya bagaimana gitu. Jadi Ibu Bapak tidak lagi eh, me, apa namanya ke buku sumber atau apa. Bukan saya tidak boleh atau misalnya bukan saya menyuruh mengabaikan buku sumber yang ada, tidak. Dengan kondisi Waktu waktu yang yang terbatas Ibu ya. terbatas ini, Ibu Bapak atau ini kan dulu tiap nomornya. Oh ya, kata kuncinya ini ya. Supaya
pada saat nanti ibu bapak tidak kejepit, itu mau mikir apapun hilang. Nah, kan misalnya eh, Pak Toto ini misalnya nomor satu, buka lagi tuh di buku, buka lagi ini, buka lagi. Akhirnya nomor tiga, nomor empat itu tidak, Bu, iya kan? buka buku, buka pelajaran salah mata kuliah gitu, Bu. Waktu pelajaran Ibu saya buka yang mata kuliah lainnya jadinya loh kok bisa kecampur-campur gitu. Mohon maaf, Bu. Iya, karena saking gugupnya, saking ini kok tidak ada. Sekarang kalau misalnya ibu bapak ini lihat per soal itu, cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya bagaimana? Oh ya, dipahami semua dulu. Baru tulis kata kunci, baru nanti setelah itu baru dikembangkan sendiri. Gitu aja. Heeh. Ibu bapak, bukan saya tidak boleh untuk mencari kajian teori dari mana-mana. Tadinya dikira 24 jam. Kalau 2 jam nggak usah ya. Heeh. Yang ada aja ya, pengetahuan dari dosen ataupun apa yang udah dijelaskan ya udah itu aja. Nah, nggak apa-apa ya. Yang kalau misalnya disuruh menulis tangan, tolong tulisannya dibaikin ya, bisa terbaca ya. Karena kalau 2 jam tidak mungkin akan bisa eh, disandingkan dengan tulisan tangan, dengan kalau Iya, Bu, betul misalnya sekali, Bu. tulisan Sepakat. aja nggak apa-apa. Dikira 24 jam boleh, bisa itu disandingkan. Tapi kalau 2 jam nggak. Padanya yang penting ibu bapak eh, tahu kata kuncinya udah iya pas ya udah. Gitu. Ingatkan lagi di WA, saya akan memperbaiki presentasi kehadiran ibu bapak ya. Biasanya kadang-kadang suka error juga sih. Iya, Ibu. Berarti ini Betul. 2 jam, Bu, ya? Heeh. 2 jam aja, bukan 24 jam, Bu, ya? Iya, Ya. iya, iya itu di jadwal. Kalau jadwalnya udah keluar ya memang 2 jam. Maksudnya termasuk dalam Nanti saya, mengupload juga gitu. iya, Baik, benar. baik. Ya. Mm-mm. Nanti coba saya tanya juga di grup ya. Ini waktunya cuma 2 jam gitu. Biasanya kalau sudah jadwalnya udah keluar ya udah. Itu memang yang berapa menit mungkin itu dari saya. Dan Ibu Bapak mohon sekali lagi baca secara nanti satu persatu secara keseluruhan. Kalau misalnya ada 4 atau 5 soal, dibaca, ditandain. Oh ya, nomor satu itu kuncinya ini, sehingga nanti Ibu Bapak mudah untuk me- menjawab secara ini, secara struktural, gitu, secara sistematis ya. Jadi tidak ditanya A, nanti jawabannya B, nggak nyambung kadang-kadang ya. Eh, jadi nggak kayak gitu. Jadi jangan tulis soalnya, nggak usah, tapi tulis langsung jawabannya kalau 2 jam. Ya. Jawaban nomor ini dari sedikit, baru nanti Ibu Bapak jawab gitu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya. Kalau tidak ada, tolong Ibu Bapak nanti tulisannya sekali lagi yang rapi, Besar, Ibu yang ya. bisa terbaca. Besar-besar, Ibu ya. Heeh, heeh. Terus pakai kertasnya yang bergaris aja deh. Kenapa? Karena pengalaman, kalau tidak bergaris itu naik turun, Ibu. naik turun, naik, Mencong-mencong, Bu. nggak tahu. Heeh, itulah. Nanti disiapkan aja kalau mau UAS itu kertas yang bergaris aja supaya enak gitu. Ininya tuh bacanya enak, dan jangan terlalu, misalnya kertas folio dari ujung ke ujung. Enggak ya. Misalnya kan ada batas penulisan. Ya dilihat aja yang penting rapi lah gitu. Supaya enak bacanya, enak mengoreksinya gitu. Ya mungkin itu dari saya, mohon maaf. Dan selamat nanti mengikuti UAS minggu depan.
Semoga Ibu Bapak tidak ada lagi keterjadian misalnya susah upload dan sebagainya. Dan saya Betul, Bu. sarankan kalau misalnya sulit untuk upload jawaban langsung ya. Jadi pada waktu itu juga Bu, udah misalnya 1 jam 2 jam baru tuh. Kadang-kadang malah sampai berapa jam baru dimasukkan ke WA. Nggak kayak gitu. Ya boleh di WA, cuma kadang-kadang saya tertindis-tindis kalau ke WA ya. Oh, iya, Bu. Kira-kira kemana ya? Lupa. Kadang-kadang kan ada yang kayak kemarin itu ada berapa orang yang tidak bisa 6, upload? Ibu, 6. 6 orang. Eh, Gimana kalau bikin sementara ya? Kalau perorangan itu nanti saya Google nggak Drive ini. kali, Ibu ya, dibuatkan Google Drive khusus ya. Seperti itu sebenarnya. Tapi kan nanti kalau saya tahuan bikin Google Nggak Drive boleh, nanti Ibu ya, iya. nggak boleh. Iya, Bu. Mungkin Ini soalnya dikurangin kali, Ibu antisipasi. ya, mohon maaf, Bu. Hah? Apa? Mohon maaf, mungkin soalnya dikurangin jumlahnya, Bu. Orang sudah tim Sudah bagaimana mantap, Bu sih? ya. Sudah mantap. Bukan, ini kan dari tim, Iya, bukan Bu. dari Oh, saya. dari tim, Ibu ya. Iya, iya. Heeh. Nanti Pak Toto bikin grup yang terlambat lah masukkan situ Siap, siap, Ibu. di Siap. pas bilang aja di situ apa namanya? Eh Yang bandel-bandel gitu aja, Bu ya. Ini yang bandel-bandel mahasiswa gitu, Bu. Bukan. eh Grup apa namanya? UAS yang terlambat upload, Lambat. terlambat upload. Kadang-kadang Supaya ini loh, nanti Bu. masuknya di situ. Siap, siap, Ibu. Siapa-siapa harus langsung ke Pak Toto gitu. Siap, siap, Ibu. Laporkan. Baru nanti dibikin grup tersendiri, masuk di grup itu. Supaya Oh, saya tapi biasa, terbaca. Ya, siap, Ibu. Biasanya nggak jangan. bisa diupload saat itu juga, Bu, karena begitu selesai Bu Yuyun kita harus ikut pelajaran Iya, yang lain, Bu, mata kuliah yang lain gitu. iya, iya. Makanya salah satu cara Ya, supaya sayanya tuh tidak tertindis dengan yang ya. lain-lain, karena kalau orang per orang, itu saya cari lagi dulu satu-satu, karena saya banyak sekali grupnya. Bikin grup yang dikoordinir misalnya sama Pak Toto, Siap, Ibu. baru nanti di situ tulis itu. Ya, nanti linknya saya UAS kasih ke Ibu ya. terlambat. Ya, UAS terlambat, baru masukin siapa yang terlambat cepet-cepet tuh. Bikin grup ini baru langsung ya, langsung masukin ke grup. Oke, gitu aja ya siap, siap, Ibu. antisipasinya ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, makasih. Mohon maaf dan selamat nanti untuk menjawab UAS ya dengan teliti dan benar. Dan sekali lagi mohon maaf, ini nanti saya mau keluarin dulu bagaimana deh? Tunggu dulu. Kok nggak ada? Sebentar, sebentar. Olive. Ya, Oh silakan. ya, ada. Ini ada, saya stop dulu. Oke. Nanti kalau nggak stop, nggak ini. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Bu Bu Yuyun. Dr. Jaga Yuyun. tetap Hadir Semoga semua ya berkah sekarang Pak sehat Toto. semuanya. hadir, hadir Bu. Oke, kalau hadir semua. Baik, terima kasih.